Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Michelle Jentanzil di MG News. Pada hari ini, saya akan membahas tentang banyaknya jumlah sampah di Indonesia. Dalam mencapai hidup sehat, kebersihan lingkungan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Seharusnya hal ini sudah diketahui oleh semua orang. Akan tetapi, banyak orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan, Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 67 juta ton. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dan sampah plastik 15%. Lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya. Dan 50% dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut, hanya 5% yang didaur ulang. Tak dapat disangkal keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik ini yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti yang kita temui pada kenyataannya, sampai saat ini tingkat pelayanan sampah di Indonesia umumnya masih relatif rendah sehingga tidak seluruh timbunan sampah terkelola. Akibatnya, sebagian sampah hanya ditumpuk di sekitar sumber sampah, dibuang di saluran air, dibakar secara terbuka, dan ditimbun di pekarangan, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan banjir. Sedangkan sampah yang terkelola sebagian besar hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir dan sistem open dumping, sehingga pencemaran air, tanah, dan udara sulit dicegah. Jadi, Indonesia memiliki masalah dalam pembuangan sampah yang telah dihasilkan. Sampah dapat terlihat di mana-mana dan merugikan semua orang. Indonesia belum mengatasi cara yang efektif untuk membuangnya, sehingga kebanyakan sampah dibuang sembarangan sehingga mencemar air, tanah, dan udara. Kita harus lebih sadar terhadap banyaknya sampah yang kita buat karena mereka sangat merugikan untuk kesehatan diri sendiri maupun bumi ini. Nah, dari berita tadi kita bisa lihat kalau paragraf ini adalah tesis, karena tesis adalah suatu bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap setiap permasalahan yang diangkat. Sedangkan paragraf ini adalah argumentasi, karena argumentasi merupakan suatu bentuk bukti atau alasan yang digunakan dalam memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Dan yang ini adalah penegasan ulang, karena bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang sudah disampaikan di awal teks dan dapat dibuktikan atau bisa diperkuat oleh unsur argumen. Kalimat ini merupakan fakta karena ini adalah pernyataan yang telah terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Sedangkan kalimat ini termasuk opini karena ini hanya dugaan dari sang penulis dan belum tentu benar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.